Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam was sihah. Wa nusalli wa nusallimu ala asyrafil anami sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati para siswa-siswi MA Salafiyah Kajen. Pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah oleh Bapak Minan untuk melanjutkan materi fikih untuk kelas 2 ini tentang hudud. Jadi setelah kita belajar tentang bab yang pertama yaitu tentang jinayah, artinya yaitu tindak pidana, di mana tindak pidana itu nanti dalam ilmu fikih merupakan jarimah atau disebutnya jarimah atau ukubah, di mana nanti jarimah atau ukubah tersebut dibagi menjadi dua, yaitu nanti ada di dalam pembahasan jinayah, di mana jinayah itu berhubungan dengan pembunuhan dan penganiayaan. Kalau hudud nanti selain itu, jadi selain pembunuhan dan penganiayaan. Jadi saya ulangi lagi, bahwa tindak pidana dengan sanksi berupa hukuman itu nanti dibahas di dalam dua pembahasan khusus, yaitu pembahasan tentang jinayah dan hudud. Kalau jinayah itu berhubungan dengan pembunuhan dan penganiayaan. Kalau hudud selain itu selain pembunuhan dan penganiayaan. Jadi mengulas kembali pelajaran yang kemarin bahwa pembunuhan itu dilakukan macamnya ada 3, yaitu ada yang sengaja, ada yang seperti sengaja, dan ada yang tersalah. Kemudian ada penganiayaan atau al-jarhu kemarin. Penganiayaan ada yang kelasnya berat, ada yang ringan. Jika penganiayaan itu kelasnya berat, maka penganiayaan itu dinyatakan sebagai hal atau sesuatu perbuatan yang dapat menghilangkan fungsi dari anggota tubuh, namun tidak sampai menghilangkan nyawa atau jiwa. Nah, untuk yang bab kedua ini tentang hudud. Nah, hudud sendiri itu merupakan bentuk jamak. Jamaknya jamak taksir. Jadi jamak taksir itu jamak yang berubah dari lafadz mufradnya. Jadi di dalam hudud itu mufradnya atau mufradnya itu berasal dari lafadz al-haddu, yang mana di dalam kamus bahasa Arab itu namanya artinya batasan atau hukuman atau definisi lah. Jadi batasan. Jadi kenapa di dalam bab yang kedua ini dinamakan hudud? Karena yaitu tadi bahwa di dalamnya nanti merupakan batasan-batasan yang tidak boleh untuk dilakukan oleh seorang mukallaf. Jadi perbuatan ini dilarang. Jadi di dalam pembahasan awal tahun kita ini akan sedikit banyak membahas tentang hal-hal yang dilarang di dalam agama Islam. Misalkan kemarin pembunuhan, penganiayaan. Nah, yang kedua ini tentang hudud. Jadi hudud itu batasan. Jadi ketika kita melampaui batas, maka kita telah masuk terhadap hal-hal yang diharamkan di dalam agama Islam. Kemudian hudud sendiri di dalam ilmu fikih itu artinya al-man'u atau pencegahan. Jadi seseorang itu dicegah untuk melakukan hal-hal yang mana wilayahnya itu nanti termasuk dalam hudud.
Itu secara bahasa di dalam ilmu fikih. Jadi hudud di dalam ilmu fikih itu artinya al-man'u, artinya pencegahan. Sedangkan menurut istilah di situ bahwa had itu merupakan hukuman atau ukubah yang telah ditentukan oleh syarak, di mana di dalamnya nanti untuk menjaga hak Allah dan hak Adam atau hak hamba. Jadi di dalamnya nanti tidak murni itu untuk menjaga hak Allah, tapi nanti ada sebagian pembahasan yang di dalamnya mungkin ada dua hak yang di dalamnya termasuk hudud. Misalkan pencurian nanti ketika ada orang yang mencuri tertangkap, ketika dia belum diserahkan kepada pengadilan atau qadhi, maka ketika belum diserahkan dan dimaafkan itu nanti had untuk potong tangan dan sebagainya itu akan gugur. Jadi hak Allah itu tidak bisa gugur dengan cara dimaafkan. Berbeda kalau hak Adam atau hak hamba ketika dimaafkan nanti dia gugur hadnya. Itu yang membedakan hak Allah dan hak Adam. Nah, di dalam hudud nanti macam-macamnya di situ ada 5. Yang pertama adalah zina. Ini yang sudah sangat banyak sekali terjadi di masyarakat kita, maka sebagai seorang anak madrasah kita harus menjaga diri kita dari perbuatan ini. Karena nanti efeknya zina itu akan banyak sekali. Kemudian yang kedua ini adalah qadzaf atau menuduh zina. Yang ketiga adalah sarikoh atau pencurian. Kemudian yang keempat perampokan atau qat'ut thariq. Jadi begal itu namanya qat'ut thariq. Yang kelima yaitu syurbul khamr atau minum minuman keras. Yang kedua yaitu kita masuk pada bahasan tentang zina. Di zina itu di situ dinyatakan bahwa zina merupakan ilajul zakari fi farjin mahramin li'ainihi khalin minasyubhati mustahadaba'an. Jadi zina itu memasukkan zakar ke dalam farji, yang mana memasukkan itu dengan cara yang terlarang karena zatnya itu terlarang tanpa ada syubhat. Jadi ada hubungan yang mana itu termasuk syubhat dan disenangi menurut tabiatnya. Kita bahas yang pertama yaitu memasukkan zakar ke dalam farji. Jadi dinyatakan zakar atau kelamin jadi laki-laki itu masuk ke dalam farji itu ketika hasyafah itu kalau dulu itu guru-guru saya mengajarnya hasyafah itu helm. Jadi helmnya laki-laki itu masuk ke dalam farji atau kira-kiranya. Misalkan tidak punya hasyafah maka dikira-kirakan. Kemudian yang kedua yang terlarang karena zatnya. Yang terlarang karena zatnya itu karena dia dilakukan memasukkan zakar ke dalam farji itu bukan di dalam pernikahan. Jadi bukan di dalam pernikahan. Kalau di dalam pernikahan maka semua itu halal. Kemudian karena zatnya tadi. Kemudian tanpa ada syubhat. Contohnya dari tanpa ada syubhat itu misalkan ada keluarga yang punya istri kembar misalkan. Dia mengira itu istrinya, namun itu kembarannya, itu namanya wati yang syubhat. Itu termasuk nanti juga bukan zina nanti. Kemudian disenangi menurut tabiatnya. Mengecualikan di sini nanti
napa menyetubui dari mayit misalkan jenazah itu, maka tidak dikatakan zina, namun nanti akan masuk ke dalam ranah ta'zir, di mana itu diserahkan kepada qadhi atau hakim. Jadi nanti kalau ada seseorang yang menyetubui mayit atau jenazah, itu nanti hukumannya bukan seperti hukuman zina, akan tetapi dia hukumannya takzir, yang mana itu diserahkan kepada hakim. Kemudian status hukum zina. Hukum zina di sini jelas sekali bahwa zina itu merupakan hal yang diharamkan. Jadi kita sebisa mungkin menghindari adanya perbuatan zina ini, karena nanti efeknya akan panjang. Dari misalkan punya anak perempuan, nanti pada saat anak perempuannya itu menikah, maka dia bapaknya itu tidak bisa menjadi wali. Ketika dia menjadi wali, maka pernikahannya itu tidak sah, dan nanti ketika anaknya perempuan itu sudah menikah dengan wali yang telah menghamili ibunya, kemudian punya anak itu, maka anaknya juga termasuk anak zina nanti. Itu anak zina. Kemudian ini adalah hadis yang menyatakan bahwa dosa yang paling besar setelah murtad atau keluar dari agama Islam ya, dan membunuh, itu adalah zina. Jadi zina itu merupakan perbuatan yang sangat kotor, yang mana hal tersebut tidak selayaknya dilakukan oleh seorang muslim. Jadi perlu diingat betul bahwa zina itu merupakan haram dan merupakan dosa besar, di mana semua agama pun itu mengharamkan zina. Jadi tidak ada agama yang membolehkan adanya zina, itu tidak ada. Kemudian zina termasuk juga nanti hadnya yang paling berat di antara hudud-hudud yang lain. Kemudian dasar penetapan hukum zina. Jadi ketika ada orang zina, itu nanti untuk menetapkan hukum bahwa seseorang itu dinyatakan berzina, itu ada dua secara garis besar, yaitu melalui ikrar atau pengakuan sendiri orang yang melakukan zina itu. Kemudian yang kedua yaitu kesaksian, adanya syahadah. Kemudian yang pertama yaitu pengakuan di sini syaratnya itu sudah balik. Jadi orang yang melakukan zina itu sudah balik, kemudian diucapkan. Namun terkait dengan pengucapan ini, misalkan orang yang bisu, misalkan dia orang yang bisu, menurut Imam Syafi'i pun itu bisa ikrarnya itu diterima dan dia berhak untuk dihad. Kalau yang selain Imam Syafi'i, kemarin saya baca di kitab Fiqhul Islam, itu tidak bisa. Kemudian tanpa ada paksaan. Jadi tanpa ada paksaan baik dari pihak manapun, jadi inisiatif sendiri. Kemudian yang kedua yaitu kesaksian. Kesaksian ini sangat berat, karena yang pertama di dalam kesaksian itu harus ada 4 saksi laki-laki, tidak boleh ada yang perempuan misalkan. Kenapa di sini tidak boleh ada perempuan? Karena di dalam zina itu penetapannya sangat sulit sekali, dan itu perempuan tidak boleh menjadi saksi itu karena untuk memuliakan perempuan.
Kemudian ketika sudah ada 4 saksi, kesaksian 4 orang itu harus sama semuanya. Misalkan di situ dalam hal tempat, waktu, kemudian pelaku dan cara melakukannya. Itu sih cara menetapkan hukum zina. Jadi sangat berat sekali. Misalkan antara A dengan B dan C dan D, ketika tempatnya sudah sepakat, waktunya sepakat, namun cara melakukannya berbeda, maka itu nanti 4 orang itu yang akan mendapatkan had sebagai qadzaf tadi. Qadzaf itu menuduh zina. Nanti juga orang yang menuduh zina itu punya hukuman tersendiri. Kemudian had zina dapat dijatuhkan itu ketika pelaku memenuhi syarat berikutnya, itu misalkan pelaku itu sudah balik dan berakal. Ketika dia masih kecil, maka dia tidak dapat had zina atau hukuman zina. Kemudian tanpa paksaan, misalkan ada orang yang diperkosa misalkan, maka orang yang diperkosa itu tidak mendapatkan hukuman. Jadi orang yang memperkosa tadi yang dapat hukumannya. Kemudian mengetahui konsekuensi perbuatan zina. Tentu ini sudah semuanya tahu, harusnya tahu perbuatan zina itu, bahwa zina itu diharamkan. Kemudian telah diyakini secara benar-benar melakukan perbuatan keji, ya misalkan itu tadi. Setelah adanya 4 saksi, di mana 4 saksi atau pengakuan tadi. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam zina. Jadi zina itu ada macamnya, dilihat dari pelakunya. Yang pertama zina muhsan. Jadi zina muhsan itu pelakunya orang yang telah melakukan atau sudah menikah, dan hukumannya ini adalah dirajam. Jadi dirajam itu orang itu jadi orang itu dikubur di tanah seukuran pundak, kemudian tinggal sisa kepalanya, kemudian dilempari batu sampai meninggal. Itu hadnya zina. Makanya zina itu nanti hadnya yang paling besar di antara had-had hudud. Itu bagi orang yang sudah menikah kemudian melakukan zina, maka orang yang sudah menikah itu dirajam. Kemudian yang kedua yaitu zina ghairu muhsan. Yaitu zina ghairu muhsan itu pelakunya orang yang belum melakukan menikah atau belum pernah menikah. Hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, ketika di dalam perbuatan zina itu misalkan ada dua laki-laki, pelakunya itu ada 2 yang statusnya berbeda, misalkan yang satu statusnya misalkan masih dalam ikatan pernikahan, jadi masih misalkan punya istri misalkan, kemudian zina dengan orang yang masih gadis, maka hukumannya itu nanti akan berbeda. Jadi orang yang masih berkeluarga nanti hukumannya rajam. Kalau orang yang belum pernah menikah itu nanti hukumannya cambuk. Kemudian selanjutnya adalah hikmah diharamkannya zina. Jadi banyak sekali, misalkan memelihara dan menjaga keturunan dengan baik, itu sudah jelas bahwa dengan menghindari zina itu atau dengan melakukan pernikahan, maka akan menjaga keturunan dengan baik. Kemudian menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Jadi orang yang telah melakukan zina itu di masyarakat pasti dia harga dirinya itu jatuh.
Jadi orang itu lebih mengingat keburukan orang lain itu lebih gampang diingat di dalam pikiran dibandingkan mengingat kebaikan seseorang. Maka ketika ada orang yang berzina itu dianggap di dalam masyarakat misalkan sudah bertahun-tahun, namun ketika ada hasil dari zina itu berupa anak, maka untuk melupakan asar atau bekas dari perbuatan zina itu, maka tetap sedikit banyak masyarakat itu akan mengingatnya. Oh Kaili, misalkan, oh Kailo anak fulan hasil zina, misalkan seperti itu. Maka kita sebagai alumni madrasah jangan sampai kita melakukan zina, apalagi madrasah umum saja melakukan zina itu merupakan hal yang sangat memalukan sekali. Jadi sebisa mungkin kita menghindari hal-hal yang diharamkan seperti zina tersebut. Kemudian menjaga ketertiban dan keberaturan rumah tangga. Itu sudah barang tentu menjaga ketertiban itu. Tidak hanya ketertiban dan keteraturan di rumah tangga, akan tetapi di masyarakat. Karena kita hidup itu sosial ya, bersosial dengan masyarakat. Kemudian memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak. Nah itu, jadi hadnya zina itu tadi tinggal melihat pelakunya. Jadi kemudian yang perlu diingat-ingat bahwa zina itu merupakan hudud yang hukumannya paling berat di antara hudud-hudud yang lain. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.